Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian geografi. Ini khusus untuk sesi B. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin saya tidak bisa kita nggak bisa kuliah Zoom meeting. Nah, jadi hari ini akan Ibu gantikan dengan menjelaskan tentang materi yang sudah kita kirim di e-learning. Nah, untuk materi yang kita sudah kirim di e-learning itu ada bab 1 dan kemudian ada bab 2. Nah, untuk bab 1 dan bab 2 saya sudah cek dari tugas-tugas yang kalian berikan. Alhamdulillah sudah lebih dari separuh yang mengirimkan bab 1 dan bab 2-nya. Hanya ada satu orang saya lihat yang dari 20 itu untuk bab 1 sudah mengirimkan 19 orang, 18 ya untuk bab 2 itu mengirimkan 19 orang. Saya nggak tahu yang belum mengirimkan itu alasannya kenapa. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat apa yang sudah kalian tulis di dalam bab 1 dan bab 2 ini. Sebelumnya kita masuk dulu ke materi tentang karya tulis ilmiah ya, karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah ini sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk kalian tulis nantinya ketika nanti akan menyelesaikan pendidikan di program studi pendidikan geografi S1. Jadi salah satu syaratnya adalah kalian menulis sebuah karya ilmiah. Nah, jadi syarat utama dalam menulis itu adalah kemauan. Jika kalian punya kemauan, pasti tentunya kalian akan bisa menghasilkan sebuah karya tulis dan kalian juga harus bisa memotivasi diri kalian untuk bisa menulis. Nah, jadi syarat kedua adalah motivasi diri. Jadi motivasi diri kalian untuk menulis itu apa sebenarnya? Nah, jadi ketika kalian punya kemauan, kalian punya motivasi. Nah, bagaimana cara memotivasi diri untuk bisa melakukan atau membuat sebuah karya ilmiah itu? Nah, itu tergantung diri sendiri, tapi keinginan-keinginan tertentu itu sering terkait dengan maksud yang dan tujuan yang ingin kalian capai dalam menulis sebuah karya ilmiah. Misalnya, apa sih tujuan kalian untuk menulis sebuah karya ilmiah itu? Yang pertama, misalnya cepat selesai kuliah, kemudian biar namanya bisa dikenal, karena kalian nanti akan menghasilkan sebuah skripsi. Kemudian pendapatnya nanti bisa diketahui juga oleh orang lain. Membuat tulisan karena mungkin masalah itu belum pernah ditulis oleh orang lain, atau menanggapi tulisan, pendapat, atau mereaksi suatu keadaan. Atau bisa juga untuk menambah penghasilan kalian. Kalau kalian nanti bisa saja nanti untuk mengolah data dan lain sebagainya. Nah, itu adalah motivasi dari keinginan-keinginan seseorang untuk menulis itu seperti apa. Nah, ketika seseorang memiliki kemauan, kemudian juga dia termotivasi, nah tentunya dia harus punya pengetahuan dan kemampuan. Nah, untuk menjadi seorang penulis, tentunya kemauan, motivasi, kemampuan, kemudian pengetahuan, itu harus dikembangkan. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengembangkan sebuah karya tulis ilmiah dengan kemampuan dan pengetahuan kita? Nah, kita harus tentunya salah satunya adalah mengetahui bagaimana cara-cara dalam menulis sebuah karya ilmiah tersebut, yaitu terkait dengan cara, tata caranya, yang terakhir juga terkait dengan kemampuan membahasakan apa yang ingin diungkapkan dengan format sebuah tulisan. Jadi pada intinya untuk menjadi seorang penulis, untuk menghasilkan sebuah karya tulis, itu harus memiliki kemauan, motivasi, pengetahuan, dan kemampuan. Nah, itu yang kalian harus miliki dalam sebuah menulis sebuah karya ilmiah seperti itu. Nah, saya rasa Anda semua di sini punya kemauan, kemudian punya motivasi, dan bahkan sebenarnya kalian sudah punya kemampuan untuk menulis. Nah,
Salah satu hal yang sangat penting dalam menulis itu adalah aspek bahasa ya. Nah, bahasa itu yang pertama adalah sebuah kunci dalam keberhasilan seseorang dalam menulis sebuah karya ilmiah. Jadi singkatnya ada unsur pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki. Apa yang akan diungkapkan itu adalah dalam isinya karya ilmiah dan bagaimana cara mengungkapkannya. Jadi aspek isi dan bentuk itu adalah hal yang sangat mendukung eksistensi sebuah karya tulis. Jadi keduanya saling terkait dan saling melengkapi. Tulisan dengan bahasa yang baik dan benar itu bisa meyakinkan dari seseorang. Jadi tulisan karya ilmiah yang kalian bikin itu harus punya isi yang baik dan benar. Jika tidak, maka orang-orang akan malas untuk membaca karya tulis kalian. Nah, jadi salah satunya adalah tulisan dengan ide yang bagus, kemudian orisinil dan luas, tapi jika bahasanya tidak benar dan kacau atau tidak baku, nah maka ini juga akan menunjukkan karakter seorang penulis yang mungkin belum terlalu mahir. Jadi kalian harus melatih karya ilmiah, bagaimana cara menulis karya ilmiah, dan bagaimana melibatkan kedua unsur itu. Nah, salah satunya adalah unsur bahasa ya. Unsur bahasa. Jadi kendala seseorang yang menulis itu salah satunya adalah beberapa kendala psikologis. Jadi salah satunya adalah kendala psikologis. Jadi kendala psikologis itu bisa saja seperti merasa tidak bisa, padahal belum berusaha untuk menulis. Kemudian malu, takut, atau tidak percaya diri, misalnya tulisannya kurang baik, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada pengetahuan yang masih sedikit, atau tidak percaya diri atau tidak pede misalnya. Kemudian juga kurang termotivasi karena berbagai hal, malas dan tidak ada keinginan untuk maju. Tapi saya rasa sesi B ini sudah menunjukkan keinginan yang sangat bagus sekali dalam menulis, karena terbukti dari tugasnya saya sudah lihat di tugas bab 1 dan bab 2 kalian sudah mencoba untuk menulis di sini. Nah, kendala kemampuan ini juga sangat penting ya yang harus kita ketahui. Misalnya kurang menguasai pengetahuan, bahkan untuk bidang keilmuannya sendiri, unsur gagasannya itu udah kurang gitu misalnya. Kemudian tidak tahu apa yang harus ditulis. Kemudian juga terkait dengan kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan. Kita punya nih gagasan, tapi untuk membuat mengata-ngatai istilahnya untuk berkata-kata tentang gagasan itu kita agak sulit gitu. Jadi bisa juga kurang memahami model dan teknik penulisan karya ilmiah. Nah, itu kendala-kendala yang kalian sebenarnya pasti miliki untuk pada masa sekarang gitu. Kemudian juga ada kendala ekonomis, diantaranya ada faktor income, misalnya si penulis tidak punya uang misalnya untuk melakukan penelitian dan lain sebagainya, kemudian tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis, kurang memahami pentingnya atau kurang menghargai penyebaran informasi lewat tulisan, kemudian masih terpaku pada budaya lisan, berbicara, mendengar, mengobrol, atau nonton televisi, dan lain sebagainya. Jadi itu juga kendala-kendala yang terkait dengan hal penulisan. Nah, selain kendala-kendala tadi, saya rasa untuk kendala itu sebenarnya kita bisa untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut jika yang penting kita punya motivasi. Nah, langkah awal dalam pembuatan karya tulis atau penelitian, yang pertama itu adalah cari dan tentukan topik. Nah, saya yakin kalian udah cari dan kalian udah tentukan topik yang akan kalian teliti. Nah, kemarin itu udah kita udah survei, dan kalian udah menentukan topiknya apa, kemudian temanya apa yang mau kalian teliti. Nah, itu udah ada. Kemudian yang penting topik itu kalian kuasai, kalian menguasai topik tersebut. Kalian bertanya pada diri sendiri, saya menguasai nggak sih? Atau saya tertarik nggak sih dengan bidang ini? Saya misalnya bidang ekologi dan kebencanaan, misalnya tentang banjir gitu ya, banjir bandang. Nah, saya menguasai nggak bidang ini? Saya tertarik nggak dengan bidang ini? Jadi kalian itu harus memang tertarik dengan bidang yang akan kalian teliti, akan kalian buat karya tulis ilmiahnya.
Nah, kemudian jangan lupa membaca sebanyak mungkin. Jadi ini penting. Ini yang paling utama sebenarnya. Orang yang pintar menulis biasanya dia dia adalah seseorang yang hobi membaca. Kalian bisa buktikan. Dulu saya waktu zaman-zaman SMA itu saya suka baca. Saya suka baca ada tulisan-tulisan novel misalnya dulu pinjam di sekolah, di perpustakaan sekolah. Kemudian saya baca, bahkan satu novel yang lumayan tebal itu saya bisa habisin dalam 2 atau 3 hari misalnya ya. Ya, dan akhirnya saya juga terinspirasi untuk pengen nulis gitu, untuk pengen nulis sebuah cerpen, pengen nulis sebuah cerita, misalnya seperti itu, cerita pendek, cerpen. Nah, setelah itu saya udah malas untuk setelah kuliah saya udah jarang baca-baca novel seperti itu, lebih banyak baca diktat kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya saya juga udah nggak berbakat lagi untuk menulis cerpen atau menulis cerita pendek dan lain sebagainya itu. Nah, makanya seperti itulah kita yang menulis sebuah karya ilmiah. Jadi yang kalian baca itu harus karya ilmiah juga. Misalnya kayak jurnal, laporan penelitian, buku, makalah, atau bahan-bahan di internet yang bisa kalian jadikan sebagai rujukan. Nah, jadi kalian nggak baca cerpen ya. Kalau mau bikin karya tulis ilmiah, jangan baca cerpen, jangan baca komik, atau jangan baca buku-buku cerita, tapi bacanya juga karya ilmiah, yaitu jurnal, laporan, penelitian, buku, makalah, dan lain-lain yang terkait dengan karya ilmiah. Nah, makanya kalian sangat beruntung sebenarnya ketika ada dosen yang memberikan tugas cari jurnal atau carilah sebuah tulisan jurnal ilmiah terkait dengan mata kuliah tertentu misalnya. Saya rasa kalian sudah banyak ya dikasih tugas cari-cari jurnal seperti itu, kemudian baca jurnalnya, kemudian bikin resumenya dan lain sebagainya. Apalagi jurnalnya yang disuruh itu adalah jurnal internasional misalnya, atau jurnal ilmiah yang terakreditasi misalnya. Nah, saya yakin kalian mungkin malas bacanya atau gimana, tapi saya rasa enggak. Mulai dari sekarang kalian harus tidak takut lagi dengan jurnal atau tidak takut lagi dengan laporan penelitian, buku, makalah, dan lain sebagainya yang terkait dengan karya ilmiah. Karena dalam menulis itu memang itu yang dibutuhkan. Jadi salah satu faktor yang paling dibutuhkan itu adalah selain motivasi dan keinginan diri, itu adalah membaca sebuah karya ilmiah yang akhirnya nanti akan menjadi inspirasi. Nah, karya ilmiah itu tentu nanti terkait dengan topik-topik yang akan kalian tulis pastinya. Nah, ini intinya penulis yang baik pasti sekaligus adalah pembaca yang rajin. Nah, itu dia. Penulis yang baik adalah seorang pembaca yang rajin. Kemudian juga jangan lupa diskusi dengan teman sejawat atau berseminar. Kemudian juga cermati bagaimana isi tulisan-tulisan itu, kemudian gagasan, pengembangan dan perorganisasian gagasan, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu tentu akan lahirlah ilham di benak kita sebagai seorang penulis tentunya. Nah, jadi ketika kita membaca tulisan orang lain, tentu kita juga bisa mencermati pola pikir dari si pengarang ini. Jadi sekali lagi penulis pemula itu ada baiknya mencermati tulisan pengarang yang karangannya baik untuk belajar. Jadi cermati dan ikuti cara-cara pengembangan gagasannya, pengembangan alinianya, kemudian juga acuan-acuan yang mereka pakai. Kemudian pengarang yang dirujuk, peramuan berbagai gagasan dari berbagai sumber, kemudian sikap pengarang, style dan ejaannya, dan lain-lain. Jadi dengan rajin menulis, pada akhirnya si pengarang akan menemukan kepribadian sendiri. Jadi itu perlu waktu dan mau menulis terus-menerus. Jadi tidak hanya motivasi oleh tuntutan lulus kuliah atau mau naik peringkat saja. Jadi intinya menulis itu memang kita butuh mencermati pola pikir pengarang yang lain juga. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana cara awal untuk menulis ya. Oke, sekarang kita masuk ke format penulisan karya ilmiah atau skripsi. Nah, yang pertama kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan.
Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang penelitian, kemudian identifikasi masalah dan batasan penelitian, kemudian ada rumusan dan tujuan, kemudian ada manfaat dan kegunaan penelitian. Jadi ini adalah format dari penulisan bab 1. Kemudian ada bab 2, ada tinjauan pustaka, kajian teori penelitian relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Jadi di bab 2, kalian nanti akan menulis 4 poin. Ada kajian teori, ada penelitian relevan, ada kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Tapi untuk hipotesis, ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisa regresi dan korelasi, ya, itu biasanya. Kemudian di bab 3, itu ada metodologi penelitian, metode atau jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional penelitian, kemudian desain atau alur penelitian, jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data, instrumen atau alat dan bahan penelitian, dan juga teknik analisa data. Jadi ini untuk bab 3. Bab 3 ini metodologi penelitian. Kemudian ada bab 4, itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Jadi nanti ada kesimpulan, ada saran. Nah, sampai bab 5 ini. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, untuk mata kuliah metodologi penelitian, nantinya khusus kalian akan diberikan tugas sampai dengan bab 3. Jadi kalian udah progres bab 1 dan bab 2. Jadi nanti untuk progres-progres itu tentunya nanti saya akan cek seperti apa progres yang sudah kalian buat dalam bab 1 dan bab 2. Oke. Kita stop share dulu. Nah, jadi itu yang terkait dengan seperti apa dalam menulis. Nah, saya akan cek lagi tugas yang sudah kalian buat di e-learning ya. Nah, ini untuk tugas bab 1. Membuat latar belakang penelitian. Kita coba cek satu tugas. Saya akan coba untuk mencek satu tugas. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam cara menulis bab 1 itu? Nah, ini Rio Mayendra ini belum masukkan tugasnya ya. Jadi Rio yang tidak mengumpulkan ini. Coba kita ambil salah satu yang bisa kita cek untuk tugasnya. Oke, yang pertama kita lihat dari Fadila Afnan dulu ya. Kita lihat Fadila Afnan. Apa yang ditulis oleh Fadila ini di bab 1. Jadi sebenarnya isi bab 1 itu adalah latar belakang kenapa kita meneliti itu, kenapa kita harus melakukan penelitian tersebut. Nah, ini Fadila, dia sudah membuat tugasnya yang bab 1. Ini judul penelitiannya analisis kualitas fisik air sumur bor dan air sumur gali warga di Desa Karang Mendapu Pau, Sarolangun, Jambi. Oke, ini tentang kualitas fisik air sumur. Nah, kenapa Fadila ingin meneliti tentang kualitas fisik air sumur? Nah, oke, Fadila sudah menjelaskan di sini tentang Desa Karang Mendapu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pau. Kemudian desa ini ada dilewati oleh anak sungai Batanghari, oke. Kemudian desa ini punya sumur bor yang tidak berhenti mengalir, dan ini sumbernya, oke. Di line ini sudah bagus ya. Air secara terus-menerus mengalami proses daur ulang, ini masalah air yang diceritakan. Kemudian, nah ini hasil pemeriksaan kualitas sumur air Sido Kumpul diperoleh kadar warnanya sebesar gini. Nah, ini sumbernya dari Siti Munfiah tahun 2013. Kemudian parameter fisik yang dilakukan pemeriksaan merupakan parameter yang bersumber dari air. Oke, air tanah memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding sumber air lainnya karena mengandung zat-zat mineral dalam konsentrat tinggi. Telah dilakukan termasuk penelitian pada sumur bor, tapi penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di desa terkait sumur bor yang tidak berhenti mengalir, sehingga ada ketertarikan sendiri untuk mengetahui bagaimana kualitas fisik air sumur bor dan air sumur wali warga. Oke, jadi mungkin di sini yang diceritakan oleh Dila ini tentang sumur bor
yang ada di daerah Sorolangun ya. Ini yang saya ragukan, ini apakah sudah dijadikan sebagai sebuah penelitian yang sebelumnya oleh si tim VIA ini, atau ini hanya sebagai rujukan saja terkait dengan kualitas air sumur gali. Nah, ini yang ragu. Karena gini, kalau seandainya ini sudah diteliti, berarti itu kan udah masuk juga kualitas fisik air sumurnya udah diteliti. Nah, apakah kita mau meneliti bedanya apa gitu? Tapi kalau seandainya ini hanya sebagai contoh saja, sebagai rujukan saja, nah ini bisa kita teliti di daerah kita. Yang di daerah kita seperti apa? Ini mungkin di daerah lain, terus di daerah kita seperti apa? Nah ini cukup bagus ya, Dila. Nah jadi dalam menulis itu sebenarnya kita bisa lihat contoh ya. Saya mau lihatkan contoh dulu yang sudah saya share. Seperti apa sih sebenarnya dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah tersebut. Kita share screen lagi. Kita coba cek. Nah, ini contoh latar belakang penelitian ya. Satu buah latar belakang penelitian yang ditulis oleh si Khairul Ihsan. Saya coba cek di sini. Kebetulan judulnya ini Khairul Ihsan, distribusi spasial pasar tradisional di Kota Padang. Jadi dia menceritakan tentang pasar tradisional, distribusi spasialnya seperti apa. Nah, apa isi dari sebuah latar belakang itu? Nah, latar belakang itu yang pertama, karena dia membahas tentang Kota Padang, nah berarti dia menceritakan tentang Kota Padang itu secara geografisnya seperti apa. Kemudian dia punya, Kota Padang punya beberapa kecamatan. Kemudian Kota Padang memiliki garis pantai dan lain sebagainya ini. Lanjut, Kota Padang merupakan pusat ekonomi yang bergerak secara cepat dan maju. Nah, ini udah masuk ke ekonomi karena Ihsan membahas tentang pasar. Kemudian dia masuk ke pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pedagang. Ini ada dari sumber. Kemudian pasar tradisional merupakan ruang transaksi. Nah, jadi dia masuk ke pasar tradisional, pengertian pasar tradisional. Kemudian berdasarkan fungsi secara keseluruhan, pasar memiliki kontribusi besar terhadap sistem. Nah, ini fungsi dari pasar diceritakan. Dan kemudian dia juga menceritakan tentang perubahan fungsi ekonomi Pasaraya Padang, kemudian ada pasar, ya pokoknya dia cerita tentang jumlah dari pasar di Kota Padang itu ada berapa, termasuk semuanya pasar tradisional. Dan kemudian baru dia menceritakan tentang informasi tentang distribusi spasial yang dapat dipecahkan dengan menggunakan analisis spasial dan aplikasi GIS. Dan kemudian setelah itu si Ihsan juga akhirnya tertarik. Kenapa dia tertarik? Ingin melihat bagaimana distribusi pasar itu dan bagaimana pola-pola yang mempengaruhi pasar itu berada di daerah tersebut. Nah, jadi itu yang diteliti oleh Ihsan. Jadi sebenarnya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah latar belakang penelitian itu yang paling penting itu di pendahuluan itu adalah ketika kalian menulis itu tulisannya seperti piramida terbalik. Jadi kita berbicara dulu secara umum, kemudian baru ke khusus. Ke khususnya itu ke tulisan tentang pasarnya. Nah, karena dia tentang pasar tradisional. Jadi akhirnya beranjak dia tentang pasar tradisional. Awalnya dia berbicara tentang Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian tentang pasar, kemudian pada akhirnya sampai ke pasar tradisional yang ada di Kota Padang. Nah, jadi seperti itu cara penulisannya. Kemudian ada batasan ilmiah. Nah, di sini juga batasan masalah ya. Apa masalah yang akan diteliti? Nah, dia akan meneliti tentang masalah distribusi spasial, kemudian pola dan hal-hal yang mempengaruhi. Lokasi penelitiannya ada di Padang, itu batasannya. Kemudian subjek penelitian adalah pasar tradisional. Jadi dia hanya membahas tentang pasar tradisional, bukan pasar modern. Kemudian rumusan masalah di sini, distribusi spasial pasar tradisional di Kota Padang, kemudian pola distribusi spasialnya, dan pola yang mempengaruhi distribusi spasial pasar tradisional.
lanjut tujuan penelitian, ini tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis distribusi spasial, kemudian pola distribusi spasialnya, dan untuk mengetahui pola yang mempengaruhi distribusi spasialnya. Nah, kalau kemudian untuk manfaat penelitian ini biasanya secara umum, yang pertama untuk syarat untuk lulus di S1, kemudian menambah wawasan, informasi, dan juga sebagai pedoman pada penelitian selanjutnya. Nah, itu dia. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini yang pasti apa yang ada di judul itu kita preteli satu-satu. Tadi si Iksan menceritakan tentang ingin meneliti tentang distribusi spasial pasar. Nah, jadi yang pertama adalah kerangka teoritisnya. Yang pertama adalah distribusi spasial. Nah, ini dia jelaskan dari berbagai ahli ya. Distribusi spasial, kemudian pola spasial, kemudian ada pasar, ada cerita tentang pasar. Lanjut juga nanti ada masuk pasar tradisional di sini, dan ada wilayah jangkauan, kemudian lokasi, dan lanjut penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang relevan ini adalah penelitian-penelitian orang yang terkait juga dengan penelitian kita yang kita bikin. Nah, ini tentang pasar tradisional rata-rata ya. Kemudian ada kerangka konseptual. Nah, ini seperti inilah kerangka konseptual, yaitu untuk memudahkan si pembaca dalam memahami apa sih isi dari tulisan atau skripsi kita ini. Pasti ini ada distribusi spasial pasar, distribusi spasial pasar tradisional, kemudian pola yang mempengaruhi distribusi spasial pasar tradisional, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini bab 1 dan bab 2-nya. Jadi untuk bab 1 dan bab 2 itu sebenarnya dia saling terkait, saling berhubungan. Jadi dari bab 1 kita mulai dulu, baru kemudian kita mulai di bab 2. Nah, jadi mungkin untuk tugas-tugas ini, biasanya saya kalau di offline, saya akan langsung cek checklist tugasnya, periksa benar atau enggaknya. Tapi kalau di online ini mungkin agak susah untuk secara langsung ya kita mencek tugas bab 1 dan bab 2-nya. Tapi nanti insya Allah saya akan coba untuk progres selalu tugas kalian itu seperti apa. Nanti ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi itu yang terkait dengan bab 1 dan bab 2 dalam penelitian. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti boleh bertanya. Nah, ya saya harapkan kalian bisa untuk menulis bab 1 dan bab 2. Nanti akan saya periksa bab 1 dan bab 2-nya, akan kita cek, dan akan kita perbaiki, kalian perbaiki nanti kalau ada yang perlu diperbaiki. Tapi yang pasti untuk minggu depan itu, karena kita sudah masuk ke pertemuan 9 juga, nah kalian harus ada bikin sebuah penjelasan tentang bab 1 dan bab 2-nya, yang kemudian kalian bikin videonya. Sebenarnya bikin videonya via Zoom juga bisa ya. Ini saya bikin videonya via Zoom, kemudian kalian rekam, dan kemudian kalian jelaskan tentang bab 1 dan bab 2 kalian itu dalam video waktunya 5 menit. Jadi nggak perlu lama-lama penjelasannya. Yang penting kalian menjelaskan tentang bab 1 kalian itu apa, kemudian bab 2 kalian itu apa. Kalau kalian bisa bikin video lewat Zoom, silakan bikin PowerPoint-nya. Kemudian nanti PowerPoint-nya juga dikumpulkan. Nah, untuk video nanti kalian bisa upload di Google Drive atau di YouTube kalian. Kemudian kalian nanti bisa share link-nya di e-learning. Nanti saya akan bagikan link-nya. Jadi untuk tugas UTS-nya itu ya. Jadi tugas UTS-nya kalian nanti membuat sebuah video penjelasan dari bab 1 dan bab 2 yang sudah kalian tulis. Nah, itu untuk tugas kalian. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa diskusi ya, diskusi via Zoom, via WA, atau di kolom komentar dari link YouTube yang nanti akan saya bagikan. Nah, kalian nanti bisa bertanya tentang bab 1 atau bab 2, atau seperti apa sih pembuatan video penjelasan kalian dari bab 1 dan bab 2 itu. Nah, saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan pada hari ini. Nah, mungkin untuk berikutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, insya Allah saya akan menjelaskan kembali, kita akan masuk di bab 3.
Nah, tapi minggu depan kalian konsen dulu untuk dalam minggu ini membuat video penjelasan dari bab 1 dan bab 2 kalian, dan kemudian kalian upload. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih Ananda yang sudah mendengarkan. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.